Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 2 yang soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Ibu Umi di pelajaran PAI dan BP. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita membahas ke materi, marilah kita bersama-sama mengucapkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah di bab 3, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Allah Maha Suci ini adalah yang disebut dengan Asmaul Husna. Tahukah kalian Ananda kelas 2 yang soleh dan soleha, Asmaul Husna itu apa artinya? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik dan agung yang berjumlah 99 nama Allah yang baik dan agung. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Suci ini disebut dengan Al-Quddus, artinya adalah Allah Maha Suci. Nah, Al-Quddus atau Maha Suci artinya adalah terpuji karena kebajikan. Nah, kita bahas materi pembelajaran tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Suci atau Al-Quddus. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci. Kita harus yakin Allah Maha Suci. Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Sebagai hambanya, kita harus menyucikan diri. Manusia harus menyucikan diri dengan cara membersihkan hati dan perbuatan dari sifat tercela. Manusia juga harus selalu membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari sesuatu yang kotor. Al-Quddus, Allah bersifat Al-Quddus, artinya Allah Maha Suci, suci dari sifat kotor dan keji, suci dari segala macam kekurangan dan kelemahan. Nah, Allah yang Maha Suci berarti Allah itu Maha Benar. Allah tidak mungkin salah dan berbuat dosa. Allah sangat menyayangi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu, kita harus meneladani Allah yang Maha Suci adalah kewajiban kita. Kita harus menyucikan hati, kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap Allah kepada teman ataupun orang lain. Kita juga tidak boleh menjadi orang pendendam dan sombong. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang maha suci. Tidak ada pendendam, tidak ada berprasangka buruk, ya, tidak ada sifat sombong di dalam hati dan sanubari masing-masing. Di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 23 menerangkan bahwa Allah bersifat Maha Suci atau Al-Quddus. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. La ilaha illa huwal malikul quddus. Nah, ada Al-Quddus di sini di Quran surat Al-Hasyr ayat 23. Yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci. Huwa artinya adalah dialah Allah. Huwa artinya dialah Allahu, Allah, Allazi yang
La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia. Al-Maliku, Raja. Al-Qudus, yang Maha Suci. Itu ya. Dan juga Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ya, Nabi Muhammad SAW membaca di dalam ruku dan sujud beliau. Ini bacaannya ketika beliau Nabi Muhammad SAW bersujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan atau kalimat seperti ini. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Artinya adalah Tuhan yang Maha Suci, Tuhan para malaikat dan Jibril. Nah, ini adalah materi pada hari ini ya. Dan kita harus menyucikan jiwa dan raga kita ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Maka orang yang beruntunglah yang akan mendapatkan surga Allah. Kita harus bisa menyucikan diri lewat beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tanpa ada campur kemusyrikan ataupun sifat-sifat yang buruk yang melekat pada hati kita. Kita tidak boleh menjadi pendendam dan juga tidak boleh menjadi orang yang sombong. Jadilah kita malu berbuat dosa kepada Allah dan kita tidak mau menjadi orang yang pendendam dan kita bukan orang yang sombong ya. Allah Maha menyukai orang-orang yang selalu bertaubat dan selalu menjadi pribadi yang soleh dan soleha ya, beramal soleh. Nah, pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Kesimpulannya adalah Al-Qudus artinya adalah Maha Suci. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini ada tugas, yaitu kalian harus mengerjakan LKS halaman 19 dan 20, yaitu PG-nya saja ya. PG-nya saja nomor 1 sampai nomor 10 bagian A ya. Terima kasih Ananda kelas 2 yang soleh dan soleha. Tetaplah kita menjadi orang yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah tidak mungkin berbuat jahat kepada orang yang beriman. Dan jika kita berbuat kesalahan, teruslah kita selalu mengucapkan kalimat istighfar agar hati kita selalu tentram dan tidak diselimuti dengan hal-hal yang kotor dan tidak berbuat baik. Terima kasih Ananda kelas 2 yang soleh dan soleha. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.